Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Budi Utomo. Saya mahasiswa dari kelas A2 Hubungan Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori realisme guna untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Public Speaking. Oke, langsung saja kita menuju ke slide-nya, teman-teman. Teori realisme berasal dari kata realis yang memiliki arti skeptis ide. Nah, teori realisme ini sendiri memiliki pengantar ataupun poin-poin utama yang merupakan rujukan dari pengertian teori realisme ini sendiri. Yang pertama, realisme merupakan perspektif behavioral dalam kajian studi politik global maupun hubungan internasional. Kemudian teori realisme dapat dikatakan sebagai kritik terhadap kaum idealisme yang memiliki pandangan secara optimis dalam kehidupan politik. Kemudian teori realisme berfokus pada pesimis dan skeptis terhadap kemajuan politik karena sifat dasar manusia yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, subjek dari teori realisme itu sendiri merupakan suatu negara, dan kemudian objek dari realisme merupakan pertahanan dan keamanan suatu negara. Adapun nilai dasar dari realisme ini sendiri ada 4 poin. Yang pertama adalah pandangan yang bersifat skeptis dan pesimis. Yang kedua adalah konflik antar negara diselesaikan dengan perang. Bisa kita telisik lebih dalam. Konflik antar negara diselesaikan dengan perang, artinya tidak ada toleransi dengan negara lain yang mengadakan negosiasi ataupun perjanjian dengan negara lain. Artinya suatu negara yang memiliki pandangan teori realisme ini untuk menyelesaikan konflik dengan negara lain, jalan satu-satunya adalah lewat perang. Yang kemudian nilai ketiga atau nilai dasar ketiga adalah fokus pada nilai keamanan dan pertahanan, dan poin keempat adalah pesimis terhadap kemajuan politik internasional. Teori realisme ini sendiri kemudian diklasifikasikan menjadi 4. Yang per klasifikasi ini ada tokoh-tokoh masing-masing yang memiliki pandangan terhadap subjek dan objek dari klasifikasi ini, teman-teman. Yang pertama adalah teori realisme dibagi 4. Yang pertama adalah realisme klasik dengan para tokohnya yaitu Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes. Kemudian realisme neoklasik dengan tokohnya Morgenthau. Kemudian realisme strategis dengan tokohnya Thomas Schelling. Yang kemudian neorealisme dengan tokohnya Kenneth Waltz. Nah, yang pertama yang kita akan jelaskan di sini adalah realisme klasik. Ada 3 tokoh yang berpandangan dan berpendapat dengan realisme klasik ini. Yang pertama adalah Thucydides yang berpendapat bahwa perang merupakan langkah rasional dalam keamanan dan kelangsungan hidup negara. Kemudian Machiavelli berpendapat bahwa nilai politik tertinggi adalah kebebasan berupa kemerdekaan. Kemudian Hobbes berpendapat bahwa kekuatan politik dan hukum merupakan keamanan negara. Kemudian klasifikasi kedua adalah realisme neoklasik. Tokoh yang berpandangan di klasifikasi ini adalah Morgenthau yang berpendapat bahwa dasar dari sifat manusia adalah animus dominandi, yaitu manusia haus akan kekuasaan. Nah, prinsip-prinsip dari neoklasik ini sendiri ada 6 realisme politik, yaitu politik berakar dari sifat manusia, politik adalah wilayah tindakan otonom, kepentingan pribadi dasar dari politik internasional, etika hubungan internasional jauh dari moral pribadi, negara tidak dapat memaksakan ideologinya, dan manusia terbatas dan tidak sempurna. Kemudian adalah realisme strategis. Tokoh yang berpendapat adalah Thomas Schelling yang mengungkapkan bahwa inti dari sebuah kebijakan luar negeri merupakan langkah strategis dalam keamanan. Schelling juga berpendapat bahwa kekuatan yang kejam berhasil ketika digunakan, sedangkan kekuatan untuk menyakiti paling berhasil justru ketika disempat. Ini adalah ancaman kerusakan yang dapat ditiru. Nah, alat dari realisme strategis ini adalah kecerdasan, ketegangan, dan keberanian. Kemudian neorealisme. Tokoh yang berpendapat tentang ini adalah Kenneth Waltz yang berasumsi bahwa subjek realisme bukan berasal dari negara, akan tetapi dari sistem negara tersebut yang berinteraksi.
Kemudian negara besar merupakan aktor dari sistem negara dalam keamanan global maupun internasional. Kemudian, ketertiban sistem internasional mudah dicapai apabila negara didominasi oleh negara yang besar. Nilai normatif menjadi hal penting dalam teori neorealisme ini. Kemudian, sistem bipolar lebih cenderung memungkinkan perdamaian dibandingkan dengan sistem multipolar. Nah, setelah klasifikasi itu dikemukakan oleh masing-masing tokoh, ada beberapa pandangan yang masuk yang kemudian diajukan atau diklasifikasikan dalam poin kritik terhadap beberapa tokoh yang mengkritik tentang pandangan teori realisme ini sendiri, mengemukakan beberapa poin. Yang pertama adalah teori realisme dianggap sebagai suatu studi yang sempit karena ruang lingkupnya adalah suatu negara, tidak memungkinkan negara itu bisa bernegosiasi ataupun bekerjasama dengan negara lain karena ruang lingkupnya hanya terbatas pada suatu negara. Yang kemudian realisme tidak dapat mengungkapkan perubahan revolusioner yang artinya pemikiran dari realisme ini sendiri terkesan kaku dan tidak fleksibel atau tidak dinamis dan tidak menyesuaikan zaman. Realisme tidak dapat menjelaskan perubahan zaman dari Dark Age, Middle Age, dan Modern Age. Realisme hanya melihat dari segi keamanan dan militer dalam objek kajian serta aktornya sebagai negara. Realisme tidak memberikan perubahan secara signifikan terhadap revolusi. Nah, kesimpulan dari penjelasan dan pemaparan saya mengenai teori realisme ini sendiri. Nah, kesimpulan dari pemaparan dan presentasi saya mengenai teori realisme ini sendiri adalah tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara. Kemudian negara kesatuan bersifat rasional dalam melakukan kebijakan dengan negara lain. Negara sebagai aktor utama, aktor penting dalam teori realisme. Kemudian konsentrasi dalam solusi masalah adalah dengan survival atau bebas, dengan cara merdeka. Moralitas tidak dianggap penting, kemenangan relatif di atas kemenangan mutlak, dan politik internasional lebih penting dari politik domestik. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah ucap, salah tutur kata, ada salah dalam pemaparan presentasi saya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.